Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Latif Salimuddin. Perkenalkan dengan NPM 211 323 1138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang Ibu dosen yang terhormat sudah memberikan kepercayaan kepada saya mengenai mempresentasikan sejarah komputer dari generasi 1 hingga generasi 5. Oke, mari langsung mulai saja. Nah, dimulai dengan definisi komputer itu sendiri ya, yang komputer artinya bahasa istilahnya itu komputasi. Tujuan awalnya komputer itu hanya sebagai mesin penghitung saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, komputer mulai digunakan bukan sebagai hanya orang-orang tertentu saja. Karena pada saat dulu hanya para ahli matematika saja yang menggunakan komputer, melainkan masyarakat zaman sekarang mulai membutuhkan komputer ya. Baik, lanjut. Nah, di sini agenda hari ini terdapat mengenai perkembangan sejarah komputer dari generasi 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 5. Nah, kemudian kita mulai dengan generasi pertama dari tahun 1940 hingga 1956. Generasi komputer pertama munculnya penemu komputer uap, kemudian juga penemu komputer digital yang dimana masih menggunakan bahasa komputer biner 0 dan 1. Nah, di sini mungkin tidak terlihat ya. Namanya Charles Babbage, yang dimana dia itu insinyur dari Inggris. Dia adalah penemu komputer pertama, akan tetapi komputernya ini menggunakan mesin uap sehingga ya seperti ini. Kemudian komputer pertama disebut dia beri nama dengan nama Difference Engine 0 ya, 0 itu, dengan bobot berat hingga 30 ton, kemudian tinggi 2,4 meter dan panjangnya 30 meter kalau tidak salah. Nah, untuk komputer yang satu ini memang diperlukan ruangan yang khusus untuk menimbun komputer ini ya, saking terlalu besarnya. Lanjut. Nah, di sini ada Kevin Butzke ya. Dia adalah insinyur dari Jerman yang awalnya menciptakan teknologi komputer tersebut digunakan sebagai bahan kapal perlengkapan dalam pertempuran persenjataan. Nah, komputer tersebut dia beri nama Z1. Lanjut. Nah, ini adalah bahasa machine, yaitu bahasa biner dari 0 dan 1, yang dimana arti 0 dan 1 tersebut, 0 bisa diartikan sebagai false atau off, sedangkan 1 bisa diistilahkan sebagai true atau on off. Lanjut. Nah, ini adalah tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai elektrotegangan yang membuat sinyal dalam komputer tersebut semakin kuat, karena dalam tabung vakum ini terdapat udara yang hampa
sehingga dapat ditransmisikan dengan cara yang menghasilkan yang luar biasa. Oke, lanjut. Nah, di sini saya lanjut ke generasi kedua mulai dari tahun 1956 hingga 1963. Nah, di generasi kedua ini munculnya tambahan komponen-komponen unsur seperti translator, kemudian unsur memori penyimpanan, dan bahasa pemrograman yang disebut rakitan. Lanjut. Nah, ini dia transistor atau translator. Unsur dalam komponen ini bisa digunakan sebagai alat peredup panas lah, sehingga berbeda dengan komputer generasi pertama yang udah ringan beban beratnya hingga 30 ton. Nah, apabila menggunakan transistor ini, selain sebagai alat meredam panas, juga dapat memungkinkan komputernya menjadi lebih ringan. Lanjut. Nah, kemudian ini memori inti magnetik atau penyimpanan memori, yang dimana maksimal kapasitas tersebut hanya 128 byte. Bayangkan, woi. Lanjut. Nah, ini adalah bahasa pemrograman rakitan yang dimana lebih disingkat lagi dari bahasa biner. Ya, seperti inilah. Nah, sekarang saya lanjut ke generasi ketiga dari tahun 1963 hingga 1971. Nah, di generasi ketiga ini perkembangan komputer muncul materi unsur baru, yaitu IC beserta suara, display, dan pengembangan bahasa pemrograman yang lebih tingkat dari generasi sebelumnya. Nah, ini dia penampakan komputer dari generasi ketiga. Sudah ada keyboard ya. Nah, ini adalah seorang ilmuwan wanita yang bernama Grace Hopper. Dia adalah yang merevolusikan bahasa pemrograman menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, ini dia bahasanya, itu bahasa pemrograman COBOL. Kemudian di generasi ketiga ada Fortran ya. Ini oleh John Backus. Kemudian ini IC, komponen unsur integrated circuit, yang dimana integrated circuit dapat menampung ratusan hingga ribuan apa ya namanya, ribuan translator, sehingga generasi ketiga selain lebih efisien, juga cepat, juga dapat meredam panas yang lebih signifikan lagi. Kemudian di generasi ketiga sudah terdapat operasi sistem. Selanjutnya sudah terdapat magnetic disk, yang dimana penyimpanan dapat berkapasitas hingga jutaan karakter, yang sebelumnya pada generasi kedua hanya mencapai puluhan ribu karakter saja. Nah, ini display visual generasi ketiga. Wow, kayak istrinya Plankton. Nah, di generasi ketiga juga sudah menampakkan sound suara. Nah, di generasi ketiga juga sudah mulai muncul antara hubungan dengan komputer lain. Nah,
komputernya ternyata masih cepat panas ya, sehingga dilanjutkan ke generasi keempat. Nah, ini adalah generasi keempat dari 1972 hingga masa sekarang. Komputer berevolusi secara cepat dan terlalu berbeda banding balik, hampir 180 derajat lah dari generasi ketiga, sehingga komputer lebih ringan serta kecepatan pengoperasiannya patut diacungi jempol. Nah, maksudnya lebih ringan ini, yang awalnya di generasi pertama komputer itu wajib memiliki ruangan yang khusus untuk menimbun komputer tersebut, akan tetapi di generasi keempat ini komputer mulai bisa digenggam oleh manusia, bahkan digendong ya. Lanjut. Nah, ini adalah penampakan komputer generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini sudah dicantumkannya mikroprosesor Intel Core i7, atau yang bisa kita kenal otak prosesor dari komputernya itu sendiri dalam menerima data, juga mengolah data dan menampilkan data. Nah, ini yang dinamanya dengan revolution dari komputer, yaitu laptop, yang dimana sekarang komputer atau laptop dapat digenggam oleh manusia, bahkan bisa dibawa kemana-mana ya, semudah itu. Nah, di generasi keempat ini sudah mulai saling integrasi antara satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya ya, ada handphone, wifi ya, jaringan internet yang dimana jaringan tersebut dapat mentransfer data dengan secara cepat sehingga dapat berkomunikasi antara satu sama lain, yang hal tersebut dapat menembus jarak yang sangat jauh. Nah, ini adalah penampakan komputer yang dimana budaya anak-anak dalam bermain permainan yang dulunya hanya sebatas bermain lari-lari saja, akan tetapi di generasi keempat ini komputer sudah menjadi budaya khususnya ya masyarakat lah, yang dimana sudah menjadi budaya dalam bermain lah bersama teman-temannya. Nah, sekarang lanjut generasi kelima dari masa sekarang hingga masa depan yang akan datang. Zaman perkembangan komputer, puncaknya, serta prediksi atau kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena terdapat komponen inovatif, apa saja kira-kira? Nah, ini dia VLSI atau LED Source Intelligence, yang dimana VLS di sini dapat menampung ribuan Microsoft octaprosesor, sehingga dapat kemungkinan cara kerjanya komputer lebih cepat, puluhan kali bahkan ribuan kali lebih cepat dan lebih efisien, serta terciptanya atau munculnya semikonduktor anti panas meredam lah. Lanjut. Nah, di sini dari generasi kelima sudah bermunculan komputer ditanamkan AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana komputer generasi 5 akhir ini, puncaknya ini, diharapkan komputer tersebut dapat secara otomatis belajar dengan caranya dia sendiri, juga mengetahui kondisi diagnosa komputer tersebut tuh sudah mulai AI lah. Nah, ini adalah penampakan masa depannya warnet ya, sudah makin gaming, sudah tersedia handphone, kemudian yang tampilan visual GPC semakin terlihat nyata ya, tidak seperti generasi sebelumnya yang begitu burik, sudah mah burik, bobotnya terlalu besar, sehingga antara komunikasi antar teman sudah terlalu dimudahkan lah di generasi ini.
Kemudian ini, nah ini contohnya komputer masa generasi kelima. Ya udah, setup gaming. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila videonya terlalu kepanjangan, dan mohon maaf apabila penyampaian saya ada sedikit atau terlalu banyak penyampaian yang terlalu kurang divalidasi lah apa yang saya sampaikan tersebut. Mohon maaf ya, mungkin saran dari saya jangan terlalu mendengarkan perkataan saya ya, coba saring dan telusuri lebih lanjut ya mengenai generasi sejarah perkembangan komputer generasi, apalagi pas saat generasi kelima ya, karena informasi tersebut sangat minim sekali untuk ditelusuri. Semoga harapan saya dengan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Anda kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.